Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang persekutuan, pendirian, pengoperasian, dan perubahan keanggotaan. Dengan anggota 1 Muhammad Abdenailin Faus sebagai pemateri 2, Nadia Aletia Forda sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Nina Iswandeni sebagai pemateri pertama. Karakteristik entitas perusahaan, regulasi hukum persekutuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tertera definisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap sekutu ke sekutu lain dan kreditor dalam persekutuan. Definisi persekutuan. Pada KUHP bab 7 bagian 1 pasal 1618 menyatakan bahwa persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi antara mereka. Definisi ini dapat dibagi menjadi 3 faktor terpisah, yaitu gabungan 2 orang atau lebih. Istilah orang biasanya adalah bersifat individu, namun dapat juga berupa perusahaan ataupun persekutuan lain untuk menginvestasikan sesuatu. Artinya setiap sekutu harus memberi kontribusi sesuatu ke dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu usaha untuk laba. Sebuah persekutuan mungkin saja didirikan untuk melaksanakan segala macam jenis usaha hukum, perdagangan, profesi, dan jasa lainnya. Namun persekutuan harus bertujuan menghasilkan keuntungan, di mana organisasi nirlaba seperti yayasan bukanlah sebuah persekutuan. Pendiri persekutuan. Akta pendiri persekutuan harus mencakup hal-hal berikut. 1. Nama dari persekutuan dan nama daripada sekutu. 2. Jenis usaha yang akan dijalani dan jangka waktu perjanjian persekutuan. 3. Kontribusi modal awal dari masing-masing sekutu dan metode di mana kontribusi modal di masa depan diterapkan. 4. Penjelasan lengkap tentang distribusi keuntungan dan kerugian termasuk gaji, bunga atas saldo modal, bonus, batas penarikan dalam mengantisipasi laba, dan persentase yang digunakan untuk mendistribusikan sisa keuntungan dan kerugian. Prosedur yang digunakan dalam perubahan persekutuan seperti penambahan sekutu baru dan berhentinya sebuah sekutu. 6. Aspek lain dalam operasi yang diputuskan oleh para sekutu, seperti hak manajemen dari masing-masing sekutu, prosedur pemungutan suara, dan metode akuntansi. Yang ketujuh yaitu masing-masing sekutu harus menandatangani perjanjian sebagai tanda penerima atas syarat-syarat dalam perjanjian. Sebuah perjanjian persekutuan yang disusun dengan hati-hati dapat mencegah banyak permasalahan dan konflik yang mungkin timbul dalam operasi di kemudian hari. Karakteristik utama lain persekutuan. Perjanjian persekutuan. Persekutuan sebagai entitas terpisah. Sekutu adalah wakil atau agen persekutuan. Kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Hak dan kewajiban sekutu. Kepemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Berhentinya sekutu. Jenis-jenis persekutuan terbatas. 1. Persekutuan terbatas. Dalam persekutuan terbatas atau LP terdapat paling sedikit atau sekutu umum dari 1 atau lebih sekutu terbatas. Sekutu umum bertanggung jawab secara personal atas kewajiban persekutuan dan memiliki tanggung jawab manajemen. 2. Persekutuan dengan kewajiban terbatas atau LLP. Persekutuan dengan kewajiban terbatas adalah di mana tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. Tidak ada sekutu umum atau sekutu terbatas di LLP, sehingga tiap sekutu memiliki hak dan kewajiban sebagai sekutu umum tapi dengan kewajiban umum terbatas. 3. Persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas atau LLLP. Di sebagian besar negara bagian, persekutuan terbatas dapat memilih persekutuan terbatas dengan kewajiban terbatas. Di LLLP, setiap sekutu bertanggung jawab hanya atas kewajiban bisnis persekutuan dan tidak atas terjadinya malpraktis atau kesalahan yang dilakukan sekutu lain dalam operasi bisnis normal persekutuan. Akuntansi untuk pendiri sekutu. Setiap kontribusi dari sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan dan memiliki secara bersama. Persekutuan harus dapat memisahkan secara jelas antara kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh
sekutu kepada persekutuan. Perjanjian pinjaman haruslah memiliki bukti tertulis atau dokumen lain yang secara legal dapat membuktikan bahwa terdapat pinjaman dari salah satu sekutu kepada persekutuan. Juga sangat penting memisahkan aset berwujud yang dimiliki persekutuan dan aset tertentu yang dimiliki oleh individu sekutu tetapi digunakan oleh perusahaan. Pencatatan akurat atas aset berwujud persekutuan harus dijaga. Ilustrasi akuntansi pendirian persekutuan. Aldi, perusahaan perorangan, telah mengembangkan beberapa perangkat lunak untuk berbagai jenis komputer. Berikut adalah saldo dari akun-akun Aldi pada tanggal 31 Desember. Bisa dilihat. Aldi membutuhkan bantuan teknis dari pihak lain untuk meningkatkan penjualan dan menawarkan kepada Bayu, pihak yang tertarik pada usahanya untuk bergabung. Aldi dan Bayu setuju untuk membentuk persekutuan. Usaha Aldi diaudit dan aset bersihnya dinilai ulang. Hasil audit dari penilaian menyatakan bahwa ada kewajiban senilai 1 juta yang tidak tercatat. Persediaan dinilai sebesar 9 juta dan peralatan memiliki nilai wajar 19 juta. Aldi dan Bayu menyiapkan dan menandatangani perjanjian persekutuan yang mencakup semua kebijakan operasi signifikan. Bayu akan menyetorkan uang sebesar 10 juta untuk sepertiga kepemilikan modal. Persekutuan AB mengambil alih semua usaha Aldi termasuk kewajibannya. Jurnal untuk mencatat penyetoran modal awal pada pembukaan persekutuan adalah pada 1 Januari. Kas 13 juta, persediaan 8 juta, peralatan 10 juta di debit. Sedangkan yang dikredit yaitu kewajiban sebesar 11 juta, modal Aldi 20 juta, modal Bayu 10 juta. Pembentukan persekutuan AB dengan penyetoran modal oleh Aldi dan Bayu. Oke, selanjutnya pembahasan penting dari ilustrasi. Modal dari persekutuan adalah 30 juta. Nilai tersebut adalah penjumlahan dari modal masing-masing sekutu dan juga merupakan nilai aset dikurangi kewajiban persekutuan. Jumlah bagian modal masing-masing sekutu yang dicatat tidak harus sebanding dengan modal yang disetorkan. Pada sekutu dapat saja memutuskan untuk membagi modal sama rata tanpa melihat jumlah yang disetorkan. Hal yang terpenting adalah para sekutu bisa saja mengalokasikan modal yang disetorkan dalam berbagai kondisi yang mereka inginkan. Akuntan harus yakin bahwa seluruh sekutu setuju atas alokasi tersebut dan kemudian mencatat sesuai kondisi yang ada. Akuntansi untuk operasi persekutuan. Sebagian besar persekutuan menggunakan akuntansi akrual dan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam pembukuannya karena prinsip amansi yang berlaku umum menghasilkan pengukuran laba yang lebih baik dibandingkan metode isi alternatif seperti basis kas ataupun basis kas yang dimodifikasi. Laporan keuangan persekutuan disusun untuk kepentingan sekutu dan terkadang kreditur. Beberapa persekutuan bisa saja menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan tujuan penyederhanaan pencatatan atau untuk nilai aset lancar saat ini dari operasi persekutuan yang berkelanjutan. Akun sekutu yang pertama adalah akun modal. Dalam keadaan tertentu, akun modal seorang sekutu saja bersaldo debit. Disebut juga dengan kekurangan atau defisiensi atau kadang-kadang dikatakan defisit. Yang terjadi karena kerugian dan penarikan modal seorang sekutu melebihi modal yang disetor dan pembagian keuntungan. Defisit biasanya akan hilang dengan tambahan modal disetor. Saldo dalam akun modal mencerminkan bagian aset bersih seorang sekutu dalam persekutuan. Yang kedua, akun pref. Para sekutu biasanya melakukan penarikan atas aset dari persekutuan sepanjang tahun sebagai antisipasi atas keuntungan. Akun penarikan yang terpisah terkadang diinginkan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup kepada akun modal pada akhir periode. Contohnya, jumlah berikut dibuat dalam pembukuan persekutuan AB untuk penarikan kas sejumlah 3 juta oleh Bayu pada tanggal 1 Mei 2020.
1 Mei 2011. Brief Bayu 3 juta kepada penarikan 3 juta oleh Bayu sebesar 3 juta. Akun pinjaman. Persekutuan bisa meminta pendanaan tambahan dari para sekutu. Pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen pinjaman yang memadai seperti surat utang. Pinjaman dari sekutu dicatat sebagai kewajiban dalam pembukuan persekutuan, sama seperti kewajiban yang lain. Jika semua sekutu setuju, persekutuan diwajibkan untuk membayar bunga atas pinjaman kepada sekutu yang meminjamkan. Perlu dicatat bahwa bunga tidak harus dibayar kecuali jika perjanjian persekutuan menyatakan adanya bunga atas modal yang harus dibayar. Bunga atau pinjaman dicatat sebagai beban operasi. Jurnal berikut akan dibuat untuk mencatat pinjaman dari Aldi kepada persekutuan senilai 4 juta dengan bunga 10% pada tanggal 1 Juli 2011. Yaitu kas sebesar 4 juta kepada pinjaman dari Aldi mencatat 4 juta. Pencatatan pinjaman dari Aldi. Alokasi laba atau rugi kepada para sekutu. Laba atau rugi dialokasikan kepada para sekutu pada tiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Jika tidak terdapat dalam perjanjian, bab 8 bagian 2 pasal 1633 KUHP menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke dalam persekutuan. Terdapat beragam rencana distribusi laba atau rugi atau profit distribution plans di dunia usaha. Beberapa persekutuan memiliki rencana distribusi yang sederhana, sedangkan yang lain bersifat kompleks. Distribusi laba dicatat langsung kepada akun modal, bukan beban. Kebanyakan persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi, yaitu rasio yang ditetapkan sebelumnya, bunga atas saldo modal kepada sekutu, bonus kepada sekutu. Terkadang proses distribusi bisa tergantung kepada besarnya laba atau bina. Persekutuan mengalami kerugian pada akhir periode. Contohnya, gaji untuk sekutu hanya dibayarkan jika pendapatan melampaui beban pada jumlah tertentu. Akuntan harus membaca dengan hati-hati perjanjian persekutuan untuk menentukan distribusi laba yang paling tepat pada kondisi tertentu. Distribusi laba atau rugi dicatat dengan jurnal penutup pada tiap akhir periode. Pendapatan dan beban ditutup kepada ikhtisar laba rugi atau langsung ke akun modal para sekutu. Dalam contoh-contoh berikut digunakan akun ikhtisar laba rugi saldo di mana laba bersih atau rugi bersih setelah akun pendapatan dan beban ditutup dan sebelum distribusi laba atau rugi kepada akun modal persekutu. Ilustrasi alokasi laba. Selama tahun 2011, persekutuan AB memperoleh pendapatan 45 juta dan beban 35 juta, sehingga menghasilkan laba sebesar 10 juta pada tahun tersebut. Aldi masih memiliki saldo modal 20 juta selama tahun berjalan, tetapi investasi modal Bayu selama tahun berjalan berubah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, saldo sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 1 Mei, ada masukan sebesar 3 juta. Ada pengeluaran 3 juta. Tanggal 1 Januari, saldo sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 1 Mei, ada pengeluaran sebesar 3 juta. Saldo tinggal 7 juta. 1 September, ada pemasukan sebesar 500.000. Saldo menjadi 7.500.000. Kemudian lagi 1 November, pengeluaran sebesar 1 juta. Saldo tinggal 6.500.000. Kemudian akhir periode 31 Desember, sisa saldo yaitu 6.500.000. Nilai debit sebesar 3 juta dan 1 juta dicatat dalam akun penarikan Bayu, sedangkan tambahan investasi dikredit ke akun modalnya. Rasio pembagian laba secara arbitrer. Aldi dan Bayu dapat saja menyetujui pembagian laba dengan rasio yang tidak ada hubungannya dengan saldo modal atau kondisi operasional persekutuan. Misalnya, para sekutu setuju untuk membagi laba atau rugi
dengan rasio 60% untuk Aldi dan 40% untuk Bayu. Beberapa perjanjian pada persekutuan menyatakan perbandingan ini sebagai rasio 3:2. Persentase pembagian laba 60% 40%. Laba bersih yaitu 10 juta. Alokasinya 60 per 40%. Yang Adi mendapatkan 6 juta sedangkan Bayu 4 juta. Totalnya 10 juta. Selanjutnya yaitu jurnal pada 31 Desember 20X1. Pertama, modal Bayu senilai 4 juta berada di debit dan posisi di kredit penarikan Bayu sejumlah 4 juta untuk menutup penarikan oleh Bayu. Yang kedua, pendapatan. Posisi debit ada beban sejumlah 45 juta dan posisi kredit ada ikhtisar laba rugi senilai 35 juta dan posisi kredit menutup pendapatan dan beban senilai 10 juta. Yang ketiga, posisi debit ada ikhtisar laba rugi. Posisi kredit ada modal Adi dan modal Bayu masing-masing sejumlah 6 juta dan 4 juta untuk mendistribusikan laba berdasarkan perjanjian. Selanjutnya ada bunga atas saldo dan modal. Perjanjian persekutuan dapat memberikan bunga atas saldo modal sekutu sebagai bagian dari distribusi laba. Tingkat bunga seringkali dinyatakan dalam persentase tertentu, tetapi beberapa persekutuan menggunakan suku bunga yang mengacu kepada suku bunga BI atau suku bunga pasar uang saat ini. Jumlah bunga yang akan didistribusikan dapat berbeda secara signifikan, tergantung kepada apakah bunga dihitung dari awal modal, saldo akhir modal, atau rata-rata saldo modal selama satu periode. Ada tabel-tabel yang terdapat pada gambar, bisa dilihat di slide tersebut. Yang kedua ada gaji. Gaji yang dibayarkan kepada sekutu seringkali termasuk di dalam rencana distribusi laba untuk mengakui dan memberikan kompensasi atas perbedaan jasa yang akan diberikan masing-masing sekutu kepada persekutuan. Untuk menghitung gaji para sekutu, misalnya perjanjian persekutuan menyatakan bahwa gaji yang dibayarkan ke Aldi jumlah 2 juta dan Bayu 5 juta. Sisanya akan dibagikan dengan dasar distribusi laba atau rugi yaitu 60/40. Data distribusi laba dihitung sebagai berikut, terdapat pada tabel yang telah disajikan. Selanjutnya yaitu bonus. Bonus biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari laba sebelum atau setelah bonus. Bonus mudah dihitung dengan menurunkan dan memecahkan persamaan. Misalnya, bonus sebesar 10% dari laba akan dikredit pada modal Bayu jika laba melebihi 5 juta sebelum dibagikan dengan distribusi laba. Dalam kasus 1, bonus dihitung sebagai persentase dari laba sebelum dikurangi bonus. Dalam kasus 2, bonus dihitung sebagai persentase dari laba setelah dikurangi bonus. Kasus pertama, bonus sama dengan X% dalam kurung NI dikurangi MIN, di mana X% yaitu persentase bonus, NI sama dengan laba bersih sebelum bonus, MIN sama dengan jumlah minimum laba sebelum bonus. Bonus sama dengan 0,10 dalam kurung 10 juta dikurangi 5 juta sama dengan 500.000. Kasus 2, bonus sama dengan X% dalam kurung NI dikurangi MIN dikurangi bonus sama dengan 0,10 dalam kurung 10 juta dikurangi 5 juta dikurangi bonus. 0,10% dalam kurung 5 juta hasil dari 10 juta dikurangi 5 juta dalam kurung bonus sama dengan 500.000 dikurangi 0,10 bonus yang mendapatkan hasil sejumlah 500.000 dibagi dengan 1,10 sama dengan hasilnya 545. Ada tabel yang bisa dilihat di slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah alokasi laba dengan dasar bertahap. Perjanjian persekutuan bisa membuat kombinasi dari beberapa prosedur alokasi yang akan digunakan untuk distribusi laba. Misalnya perjanjian laba atau rugi persekutuan Aldi dan Bayu menyatakan alokasi dengan metode berikut. Yang pertama, bunga 15% dari rata-rata tertimbang saldo modal. Kedua, gaji sebesar 2 juta untuk Aldi dan 5 juta untuk Bayu. Ketiga, bonus 10% akan dibayarkan kepada Bayu jika laba persekutuan melebihi 5 juta sebelum dikurangi
bonus, gaji, dan bunga atas saldo modal. Jika ada sisa akan dialokasikan 60% untuk Aldi dan 40% untuk Bayu. Terdapat gambar di situ dan bisa dipahami. Yang selanjutnya adalah metode alokasi laba khusus. Beberapa persekutuan mendistribusikan laba bersih dan dasar lain. Misalnya kebanyakan kantor akuntan publik mendistribusikan laba dengan dasar unit persekutuan. Seorang sekutu baru memperoleh sejumlah unit dan tambahan unit yang ditugaskan oleh komite kompensasi dengan cara memperoleh klien baru, menyediakan persekutuan dengan keahlian di industri tertentu, bertugas sebagai managing partner atau menerima berbagai tanggung jawab lainnya. Selanjutnya laporan keuangan persekutuan. Laporan modal para sekutu biasanya dibuat untuk menyajikan perubahan akun modal sekutu untuk suatu periode. Laporan modal para sekutu persekutuan Aldi dan Bayu untuk tahun 20X1 dengan distribusi laba bertahap seperti digambarkan sebelumnya adalah sebagai berikut, yaitu saldo 1 Januari, Aldi sebesar 20 juta, Bayu 10 juta, dan totalnya 30 juta. Ditambah investasi tambahan, Bayu 500.000, distribusi laba bersih, Aldi 3.980.000, Bayu 6.020.000, totalnya 10 juta. Dikurangi penarikan, Bayu sejumlah 4 juta. Saldo 31 Desember 20X1, Aldi sejumlah 23.980.000, Bayu 12.520.000, dan totalnya adalah 36.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.